Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fars Medina dengan NIM 2405 127201 dari kelas 24B. Untuk soal pertama, itu bagaimana relevansi mata kuliah sejarah intelektual. Sejarah intelektual ini memberikan pemahaman mendalam mengenai evolusi pemikiran manusia dari zaman kuno hingga kontemporer. Konsep-konsep yang dipelajari bukan hanya sekedar teori, melainkan fondasi yang membentuk tatanan sosial, politik, dan ekonomi dunia saat ini. Materi selama satu semester yang dipelajari itu meliputi demokrasi, feodalisme, liberalisme, kapitalisme, nasionalisme, komunisme, fasisme, panislame, Nasakom Soekarno, revolusi mental, serta pemikiran tokoh nasional seperti Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Hatta. Sangat relevan itu bagi karir saya sebagai calon guru. Kalau sebagai calon guru, itu pemahaman ideologi membantu saya menganalisis kurikulum dan menjelaskan latar belakang sejarah dari dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara kontekstual. Misalnya mengajarkan konsep demokrasi dan nasionalisme bukan hanya dari buku, tapi juga dari akar pemikirannya, seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan adalah pedoman etika profesi. Kalau dalam kehidupan bermasyarakat, materi intelektual ini melatih kemampuan analisis kritis dan dapat membedah isu-isu kontemporer seperti ketimpangan sosial. Itu terdapat dalam materi kapitalisme dan feodalisme yang berkelanjutan. Terus polarisasi politik itu pada materi komunisme dan juga liberalisme. Gerakan reformasi itu seperti fasisme dan revolusi mental. Dengan demikian, kita dapat menjadi individu yang terlibat aktif dan berwawasan luas dan mampu berkontribusi dalam memecahkan masalah. Untuk pertanyaan kedua, itu opini dan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia, seperti dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan di Indonesia. Kondisi Indonesia saat ini dalam bidang politik, itu Indonesia menganut demokrasi, namun praktik feodalisme dalam bentuk politik dinasti dan oligarki masih terasa. Tantangannya itu adalah menguatkan institusi demokratis agar tidak terkooptasi oleh kepentingan sempit. Kalau ekonomi Indonesia saat ini, sistem kita cenderung kapitalik dan liberal, yang berpotensi menciptakan ketimpangan ide ekonomi kerakyatan dari Muhammad Hatta. Dengan ini fokus pada koperasi dan juga keberpihakan pada rakyat kecil. Dan ini belum sepenuhnya terwujud. Kalau dalam kondisi pendidikan Indonesia saat ini, walaupun memiliki cita-cita Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun kusumo tut uri handayani. Pendidikan itu masih bersifat sentralik dan fokus pada pencapaian akademis. Seringkali, guru itu mengabaikan pengembangan karakter dan juga minat dari siswa. Kalau dalam bidang ideologi, wawasan semangat nasionalisme dan upaya sintesis seperti Nasakom Soekarno itu menunjukkan upaya mencari identitas, tantangan pan-islami, dan ideologi transnasionalis. Nasional itu menuntut penguatan kembali Pancasila sebagai payung idealis. Kalau kontribusi untuk masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, dan ber-SDM tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan ber-SDM tinggi itu diperlukan revolusi mental yang terlembaga, didukung oleh pemahaman ideologis yang kuat. Kalau kontribusi dan aksi nyata dalam bidang pendidikan itu menerapkan prinsip pendidikan yang memerdekakan, seperti dari teorinya Ki Hajar Dewantara di lingkungan kecil seperti kelas ekonomi atau komunitas, dengan mendorong kreativitas dan berpikir kritis serta menghilangkan pola pikir feodal. Lalu, kalau dari bidang ekonomi, itu ada mendorong gerakan koperasi dan liberalisme keuangan berbasis ekonomi kerakyatan sebagai penyeimbang praktik kapitalisme
yang eksploitatif. Ini dibawa oleh Muhammad Hatta. Nah, itu tuh bisa dicontohkan di Indonesia. Kalau di bidang sosial dan politik itu mengadvokasikan kesetaraan gender dan juga menolak segala bentuk diskriminasi. Indonesia itu punya banyak keberagamannya. Jadi itu tuh bisa memperkuat nasionalisme dalam bingkai keberagaman dan demokrasi yang beretika. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatlah sudah acuan tadi.